Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Ika Febriani dengan NBI 141300029 akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yaitu pengukuran kualitas pelayanan jasa travel PWS Trans dengan metode Service Quality atau ServQual. Tugas ini merupakan tugas besar untuk EAS, pengendalian dan penjaminan mutu. Laporan ini disusun oleh Muhammad Brian Cariri dengan NBI 007, saya sendiri Ika Febriani dengan NBI 029, Dika Afriansyah dengan NBI 042, Jennifer Iriane Puspita dengan NBI 068, Ivan Fernando Prasetyo dengan NBI 070. Selanjutnya yaitu masuk ke latar belakang. Di sini perkembangan pariwisata mendorong meningkatnya kebutuhan akan transportasi wisata yang berkualitas. Layanan transportasi berperan penting dalam kenyamanan dan kepuasan pelanggan sehingga penyedia jasa seperti PWS Trans dituntut memberikan layanan profesional yang sesuai dengan harapan pelanggannya. Untuk tetap kompetitif, PWS Trans perlu mengevaluasi kualitas layanannya. Dalam mengukur kualitas pelayanan, metode Service Quality atau ServQual yang dikembangkan para Suraman, Seitham, dan Berry menjadi salah satu instrumen yang banyak digunakan. Metode ini menilai kesenjangan antara harapan dan persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan melalui 5 dimensi utama. Yang pertama yaitu tangible atau bukti fisik, yang kedua reliability atau keandalan, yang ketiga responsif atau daya tahan, daya tanggap, yang keempat assurance atau jaminan, dan yang terakhir yaitu empati. Meskipun berbagai penelitian mengenai kualitas layanan transportasi telah dilakukan, kajian khusus terhadap PWS Trans ini dengan metode ServQual masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran yang objektif tentang kualitas layanan PWS Trans dari sudut pandang pelanggannya. Yang kedua yaitu masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini ada 4, yaitu yang pertama, bagaimana tingkat persepsi dan harapan pelanggan terhadap pelayanan jasa PWS Trans. Yang kedua, bagaimana hasil perhitungan nilai ServQual pada pelayanan jasa PWS Trans. Yang ketiga, dimensi pelayanan apa yang memiliki prioritas perbaikan berdasarkan hasil analisis ServQual. Yang keempat, berapa nilai indeks kepuasan pelanggan atau IKP terhadap pelayanan jasa PWS Trans. Selanjutnya yang ketiga ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan atau service quality atau SQ diartikan sebagai perbedaan antara ekspektasi pelanggan atau nilai E dan kinerja layanan yang diterima atau nilai P. Dengan rumus SQ sama dengan P min E. Suatu bisnis yang mampu memberikan pelayanan berkualitas tinggi akan memenuhi kebutuhan pelanggan serta meningkatkan daya saingnya di pasar. Upaya ini dapat diwujudkan dengan cara memperbaiki proses kerja, mendeteksi permasalahan secara cepat, menyusun sistem pengukuran pelayanan yang akurat, serta mengukur kepuasan pelanggan. Menurut Lovelock dan Wirtz tahun 2011, page 68, menyebutkan bahwa layanan seringkali menuntut adanya interaksi langsung antara pelanggan dan penyedia jasanya, di mana perbedaan pelayanan dapat dilihat dari sikap dan keahlian karyawannya sendiri. Pada penelitian ini kami juga melakukan kuesioner untuk para pengguna dari jasa PWS Trans sendiri. Berikut merupakan contoh dari kuesioner kami. Nah, ini merupakan contoh dari kuesioner yang kami buat.
Di sini ada nama yang menunjukkan nama pengguna yang pernah menggunakan jasa PBS Trans ini. Dan selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh pelanggan yang pernah atau sedang menggunakan jasa layanan travel PBS Trans tersebut. Selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu metode service quality, ServQual, dimensi service quality. Menurut Pak Solong Harbani 2010, service quality terdiri atas 5 dimensi pokok, yaitu tangible, bukti fisik, berkaitan dengan kondisi fisik fasilitas, peralatan, serta materi pendukung yang digunakan perusahaan, atau hal-hal yang bisa dilihat langsung oleh pelanggan. Reliability atau keandalan menyangkut kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan yang tepat, akurat, dan bebas dari kesalahan. Lalu responsiveness atau daya tanggap berhubungan dengan kesigapan serta kesiapan karyawan dalam membantu pelanggan memenuhi permintaan serta memberikan informasi terkait waktu layanan yang cepat. Yang keempat yaitu assurance atau jaminan berkaitan dengan kemampuan perusahaan maupun karyawan dalam membangun rasa percaya dan keyakinan pelanggan terhadap layanan yang diberikan. Yang kelima yaitu empathy atau empati berkaitan dengan kepedulian serta pemahaman perusahaan dan karyawan terhadap kebutuhan pelanggan disertai perhatian secara personal. Selanjutnya menurut Parasuraman DKK 1996, pada dasarnya pengukuran kualitas jasa atau produk memiliki kesamaan dengan pengukuran kepuasan pelanggan yang sama-sama ditentukan oleh variabel harapan dan persepsi kinerja yang diterima. Dalam merumuskan kualitas pelayanan, terdapat 5 kesenjangan atau gap dalam model ServQual, yaitu satu gap one, yaitu perbedaan antara harapan pelanggan dan persepsi manajemen perusahaan yang biasanya disebabkan oleh ketidaktepatan pemahaman manajemen terhadap apa yang benar-benar diinginkan pelanggan. Yang kedua yaitu gap 2 merupakan perbedaan antara persepsi manajemen terhadap harapan pelanggan dan standar spesifikasi kualitas pelayanan. Hal ini muncul akibat kegagalan manajemen dalam menerjemahkan ekspektasi pelanggan ke dalam standar pelayanan yang sesuai. Selanjutnya, nomor 3 yaitu gap 3 adalah kesenjangan antara standar spesifikasi pelayanan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, yang umumnya disebabkan oleh ketidakmampuan sumber daya manusia dalam memenuhi standar tersebut. Yang keempat yaitu gap 4, kesenjangan antara pelayanan dan yang diberikan kepada pelanggan dan komunikasi eksternal perusahaan. Hal ini terjadi saat perusahaan tidak mampu merealisasikan janji-janji yang disampaikan melalui berbagai media promosi. Yang kelima yaitu gap 5, yaitu perbedaan antara harapan pelanggan dan pengalaman pelayanan yang benar-benar diterima. Kesenjangan ini timbul akibat ketidaksesuaian pelayanan yang diberikan dengan harapan pelanggan. Ya, untuk selanjutnya langkah-langkah yang perlu dilakukan pada metode ServQual adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan rata-rata nilai persepsi P bar untuk setiap variabel. X bar B, Xn sama dengan Xn per N, di mana XP adalah rata-rata mean variabel ke N. Xn adalah total penilaian responden terhadap variabel ke N, dan N adalah jumlah responden. Yang kedua, tentukan ServQual score untuk setiap variabel. S sama dengan P bar min E bar. Metodologi penelitian. Yang pertama, objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah pelanggan yang pernah menggunakan jasa travel PBS Trans dalam periode 6 bulan terakhir. Yang kedua, penentuan populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan PBS Trans. Sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pelanggan yang telah menggunakan jasa PBS Trans minimal 1 kali. Jumlah sampel ditentukan berdasarkan rumus Lovin, sehingga diperoleh total responden sebanyak 50 orang. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut. Yang pertama, kuesioner berupa daftar atau pertanyaan yang disusun berdasarkan 5 dimensi ServQual. Yang kedua, studi pustaka berupa pengumpulan data sekunder dari literatur, jurnal, artikel, dan
dokumen terkait. Yang keempat, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner tertutup dengan skala Likert 1-5, di mana skala 1 menyatakan sangat tidak setuju dan skala 5 menyatakan sangat setuju. Pernyataan dalam kuesioner disusun berdasarkan 5 dimensi SERVQUAL, yaitu tangible, reliability, responsive assurance, dan empati. Yang kelima, metode pengolahan dan analisis data. Data yang diperoleh dianalisis dengan langkah-langkah berikut. Terdapat 5 langkah-langkah. Yang pertama, uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan keandalan instrumen kuesioner. Yang kedua, perhitungan nilai, persepsi, dan harapan untuk tiap atribut layanan. Yang ketiga, menghitung nilai gap SERVQUAL, yaitu selisih antara nilai persepsi dan nilai harapan pelanggan. Yang keempat, menghitung nilai indeks kepuasan pelanggan IKP berdasarkan hasil nilai SERVQUAL. Untuk yang terakhir, hasil dianalisis untuk menentukan dimensi pelayanan dengan gap terbesar dan terkecil, serta memberikan rekomendasi. Baik, untuk selanjutnya ada pengolahan data dan analisa. Untuk yang pertama ini ada pengolahan data, yaitu ada uji validitas dan reliabilitas. Dari hasil pengujian validitas variabel persepsi dan harapan yang meliputi tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati terhadap 50 responden menggunakan SPSS, diketahui bahwa semua item memiliki nilai R hitung dan R tabel, yang dimana R hitung lebih besar daripada R tabel. Dengan demikian, seluruh item dalam kuesioner ini dapat dikategorikan valid dan layak digunakan dalam penelitian. Untuk selanjutnya yaitu ada tabel uji reliabilitas persepsi, yaitu untuk tabel kolom pertama yaitu ada Cronbach's alpha. Untuk nilai yang kita dapat ini sebanyak 0,8755. Untuk tabel berikutnya atau kolom berikutnya yaitu yang nilai yang kita dapat 0,60 yaitu standar reliabilitas. Untuk yang kolom terakhir keterangan yang kita dapatkan adalah reliable ya. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, kuesioner persepsi responden memperoleh nilai Cronbach's alpha sebesar 0,875. Nilai ini lebih besar standar minimum 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner tersebut reliable dan dapat dijadikan alat pengumpulan data yang konsisten. Untuk selanjutnya ada tabel uji reliable harapan. Untuk yang kolom pertama ini ada Cronbach's alpha. Untuk nilai yang kita dapat 0,878. Untuk standar reliabilitas yang kita dapat adalah 0,60 dan keterangan reliable. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, kuesioner persepsi responden memperoleh nilai Cronbach's alpha sebesar 0,878. Nilai ini melebihi standar minimum 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner tersebut reliable dan dapat dijadikan alat pengumpulan data yang konsisten. Untuk selanjutnya yaitu ada rekapitulasi jumlah data persepsi dan harapan. Validitas instrumen diuji untuk mengetahui sejauh mana instrumen dapat mengukur konsep yang ingin diteliti dengan metode korelasi antara sektor masing-masing item dengan sektor total. Setelah proses pengumpulan data kuesioner tentang kualitas pelayanan selesai, dilakukan rekapitulasi jumlah data persepsi dan harapan sebagai berikut. Untuk tabelnya ya, ini bisa teman-teman lihat, yaitu ada nomor 1 sampai 10 untuk variabel pertama X1, X2, X3 sampai X10. Untuk persepsi ini yang kita dapat untuk yang nomor 1 221, selanjutnya 216, 210, 215, 212, 210, 214,
219, 213, 214, dan 215. Untuk harapan, untuk variabel pertama yang kita dapat adalah 212, yang kedua 198, yang ketiga 203, yang keempat 213, yang kelima 203, yang keenam 208, dan yang ketujuh 211, yang ke-8 211, 9 209, dan yang 10 206. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pengukuran kualitas pelayanan jasa travel PWS Trans dengan menggunakan metode service quality atau ServQual. Selanjutnya, yaitu setelah data kuesioner, persepsi dan harapan dikumpulkan, dilakukan proses rekapitulasi, lalu dihitung nilai rata-ratanya. Perhitungan ini menggunakan rumus-rumus seperti yang ada di slide, yaitu nilai rata-rata persepsi sama dengan jumlah nilai persepsi dibagi dengan jumlah responden. Untuk lebih jelasnya, hasil rekapitulasi perhitungan rata-rata persepsi dan harapan dapat dilihat pada tabel berikut. Misalnya untuk variabel X1 diperoleh nilai persepsi sebesar 4,42 dan harapan juga sebesar 4,24. Begitu juga dengan seterusnya untuk variabel X2 hingga variabel X ke-10, yang masing-masing nilainya telah kami sajikan di dalam tabel. Baik, yang selanjutnya setelah diperoleh nilai rata-rata persepsi dan harapan, langkah berikutnya yaitu menghitung nilai ServQual, yaitu selisih antara nilai persepsi dengan nilai harapan. Untuk yang pertama kita hitung nilai ServQual per atributnya. Contohnya pada variabel X4 dan X6 masing-masing mendapatkan nilai 0,04, yang artinya gap atau selisih antara persepsi dan harapan di variabel ini kecil, sehingga tidak perlu dilakukan perbaikan. Seluruh hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel bagian kiri slide. Kemudian untuk yang kedua, nilai ServQual dihitung per dimensi. Ada 5 dimensi, yaitu reliability, assurance, responsive, empathy, and tangibles. Dari hasil perhitungan, dimensi reliability memiliki gap terkecil, yaitu sebesar 0,09, yang berarti dimensi reliability ini adalah yang paling baik. Sementara untuk dimensi tangibles memiliki gap terbesar, yaitu di angka 0,27, yang artinya aspek fisik dan fasilitas masih perlu diperhatikan kembali. Untuk yang selanjutnya, kita hitung nilai ServQual per keseluruhan untuk mendapatkan IKP atau indeks kepuasan pelanggan. Caranya yaitu dengan nilai persepsi dikalikan dengan nilai harapan untuk masing-masing atribut, kemudian dijumlahkan totalnya. Nilai skor yang diperoleh adalah 177,9716 dan total harapan sebesar 41,48. Selanjutnya nilai IKP dihitung dengan rumus seperti yang ada di slide. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa IKP yang diperoleh sebesar 85,811%. Angka ini menunjukkan bahwa secara umum pelanggan merasa puas terhadap pelayanan jasa yang diberikan oleh Travel PWS Trans. Namun hasil ini berada dalam kategori yang baik. Dan selanjutnya yaitu masuk ke pembahasan yang selanjutnya adalah analisa. Seluruh atribut layanan memiliki selisih atau gap antara persepsi dan harapan yang kecil, sehingga masuk dalam kategori tidak perlu diperbaiki. Gap tertinggi terdapat pada atribut X2, yaitu dengan nilai sebesar 0,36, dan juga yang terendah yaitu di nilai X4, X6, dan X8, yang masing-masing nilainya yaitu 0,04. Untuk yang selanjutnya adalah dimensi tangibles, bukti fisik, memiliki gap terbesar yaitu di 0,27 dan berada di peringkat terakhir. Untuk menandakan bahwa aspek fisik layanan masih perlu diperhatikan. Sementara itu di dimensi reliability atau keandalan memiliki gap terkecil yaitu di 0,09, yang menunjukkan bahwa layanan sudah memenuhi harapan pelanggan. Dan yang analisa selanjutnya yaitu secara keseluruhan indeks kepuasan pelanggan atau IKP mencapai nilai di 85,811%, yang tergolong dalam kategori sangat puas. Meskipun demikian, tangibles disarankan untuk dievaluasi dan ditingkatkan guna untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara menyeluruh. Kemudian analisa yang selanjutnya yaitu rata-rata persepsi pelanggan
di angka 4,29 lebih tinggi dari harapan di angka 4,15, menunjukkan pelanggan bahwa merasa puas. Dan undersign selanjutnya yaitu seluruh atribut layanan memiliki gap kecil, yaitu di angka 0,04 hingga 0,36. Masih berada dalam batas wajar sehingga tidak perlu diadakan perbaikan. Kemudian undersign selanjutnya yaitu dimensi tangibles memiliki gap terbesar yaitu 0,27 yang perlu menjadi perhatian terutama pada aspek fisik layanan. Untuk yang selanjutnya yaitu dimensi reliability memiliki gap terkecil yaitu 0,09 menandakan keandalan layanan yang sangat baik. Dan untuk undersign terakhir yaitu nilai indeks kepuasan pelanggan IKP sebesar 85,811% yang tergolong sangat puas. Dan selanjutnya adalah dokumentasi untuk diadakannya dan laporan ini. Berikut adalah uji formnya yaitu dan juga jasa travelnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jennifer Irana Puspita dengan NBI 14123000068. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pengukuran kualitas pelayanan jasa travel PWS Trans dengan menggunakan metode service quality atau ServQual. Selanjutnya, yaitu setelah data kuesioner, persepsi dan harapan dikumpulkan, dilakukan proses rekapitulasi, lalu dihitung nilai rata-ratanya. Perhitungan ini menggunakan rumus-rumus seperti yang ada di slide, yaitu nilai rata-rata persepsi sama dengan jumlah nilai persepsi dibagi dengan jumlah responden. Untuk lebih jelasnya, hasil rekapitulasi perhitungan rata-rata persepsi dan harapan dapat dilihat pada tabel berikut. Misalnya untuk variabel X1 diperoleh nilai persepsi sebesar 4,42 dan harapan juga sebesar 4,24. Begitu juga dengan seterusnya untuk variabel X2 hingga variabel X ke 10 yang masing-masing nilainya telah kami sajikan di dalam tabel. Baik, yang selanjutnya setelah diperoleh nilai rata-rata persepsi dan harapan, langkah berikutnya yaitu menghitung nilai ServQual, yaitu selisih antara nilai persepsi dengan nilai harapan. Untuk yang pertama kita hitung nilai ServQual per atributnya. Contohnya pada variabel X4 dan X6 masing-masing mendapatkan nilai 0,04 yang artinya gap atau selisih antara persepsi dan harapan di variabel ini kecil sehingga tidak perlu dilakukan perbaikan. Seluruh hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel bagian kiri slide. Kemudian untuk yang kedua, nilai ServQual dihitung per dimensi. Ada 5 dimensi yaitu reliability, assurance, responsive, empathy, and tangibles. Dari hasil perhitungan, dimensi reliability memiliki gap terkecil yaitu sebesar 0,09, yang berarti dimensi reliability ini adalah yang paling baik. Sementara untuk dimensi tangibles memiliki gap terbesar yaitu di angka 0,27
yang artinya aspek fisik dan fasilitas masih perlu diperhatikan kembali. Untuk yang selanjutnya, kita hitung nilai serval keseluruhan untuk mendapatkan IKP atau indeks kepuasan pelanggan. Caranya yaitu dengan nilai persepsi dikalikan dengan nilai harapan untuk masing-masing atribut, kemudian dijumlahkan totalnya. Nilai skor yang diperoleh adalah 177,9716 dan total harapan sebesar 41,48. Selanjutnya, nilai IKP dihitung dengan rumus seperti yang ada di slide. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa IKP yang diperoleh sebesar 85,811%. Angka ini menunjukkan bahwa secara umum pelanggan merasa puas terhadap pelayanan jasa yang diberikan oleh Travel PWS Trans. Namun hasil ini berada dalam kategori yang baik. Dan selanjutnya yaitu masuk ke pembahasan yang selanjutnya adalah analisa. Seluruh atribut layanan memiliki selisih atau gap antara persepsi dan harapan yang kecil, sehingga masuk dalam kategori tidak perlu diperbaiki. Gap tertinggi terdapat pada atribut X2, yaitu dengan nilai sebesar 0,36, dan juga yang terendah yaitu di nilai X4, X6, dan X8 yang masing-masing nilainya yaitu 0,04. Untuk yang selanjutnya adalah dimensi tangibles, bukti fisik, memiliki gap terbesar yaitu di 0,27 dan berada di peringkat terakhir. Untuk menandakan bahwa aspek fisik layanan masih perlu diperhatikan. Sementara itu di dimensi reliability atau keandalan memiliki gap terkecil yaitu di 0,09 yang menunjukkan bahwa layanan sudah memenuhi harapan pelanggan. Dan yang analisa selanjutnya yaitu secara keseluruhan indeks kepuasan pelanggan atau IKP mencapai nilai di 85,811% yang tergolong dalam kategori sangat puas. Meskipun demikian, tangibles disarankan untuk dievaluasi dan ditingkatkan guna untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara menyeluruh. Kemudian analisa yang selanjutnya yaitu rata-rata persepsi pelanggan di angka 4,29 lebih tinggi dari harapan di angka 4,15, menunjukkan pelanggan bahwa merasa puas. Dan analisa yang selanjutnya yaitu seluruh atribut layanan memiliki gap kecil yaitu di angka 0,04 hingga 0,36, masih berada dalam batas wajar sehingga tidak perlu diadakan perbaikan. Kemudian analisa yang selanjutnya yaitu dimensi tangibles memiliki gap terbesar yaitu 0,27 yang perlu menjadi perhatian terutama pada aspek fisik layanan. Untuk yang selanjutnya yaitu dimensi reliability memiliki gap terkecil yaitu 0,09 menandakan keandalan layanan yang sangat baik. Dan untuk analisa yang terakhir yaitu nilai indeks kepuasan pelanggan IKP sebesar 85,811% yang tergolong sangat puas. Dan selanjutnya adalah dokumentasi untuk diadakannya dan laporan ini. Berikut adalah uji formnya yaitu dan juga jasa travelnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.